Setelah dipakai kurang lebih 65 km nonstop dalam waktu 36 jam, ini penampakan dan rasanya sepatu trail lokal Nanten Yuza Evo. Di video ini aku ajak teman-teman untuk mereview sepatu trail Nanten Yuza Evo sambil lihat aktivitas aku sebagai marker dan sweeper di event Ultra Trail Bandung 100. Ini adalah tahun keempat aku terlibat di event Bandung 100 dan tahun kedua bertugas sebagai marker dan sweeper. Secara singkat, marker bertugas untuk memasang marka di sepanjang jalur race dan memastikan jalur race aman bagi peserta dan biasanya bertugas di H-1 start. Karena waktunya mepet, aku dan tim harus berjalan cepat. Kadang kita sambil berlari juga membawa perlengkapan agar peserta race nanti ketika melewati jalur itu jalurnya sudah aman. Lalu sebagai sweeper, aku dan tim bertugas sebagai penyapu atau mengawasi peserta yang berlari terakhir di rute race. Apakah ada yang nyasar, sakit, cedera, atau ada kondisi emergensi lainnya. Kali ini aku memilih memakai sepatu Nanten Yuza Evo karena aku pikir karakter sepatunya cocok untuk dibawa berjalan melewati aneka karakter rute race berupa tanah, makadam, dan bebatuan. Alasan yang pertama yaitu bagian upper sepatunya terdiri dari busa yang cukup tebal dan bahan kain sintetis yang kuat, tidak mudah sobek tergesek di jalur. Jadi tetap aman walau harus melewati semak-semak berduri dan bebatuan. Oh ya, untuk video lebih detail yang bercerita saat aku bertugas menjadi marker dan sweeper di race Ultra Trail, aku akan buatkan di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa subscribe channelku agar tidak ketinggalan videonya. Lalu alasan yang kedua, sepatu ini punya stabilitas yang baik, di mana fittingnya terasa memegang mata kaki atau kaki kita dengan mantap, walaupun saat membawa beban yang berat. Jadi beban yang kubawa berjalan itu totalnya sekitar 15 kg, terdiri dari air 3 liter, lalu makanan berat, nasi, lauk pauk untuk 2 kali makan, kemudian snack, buah-buahan, perlengkapan P3K, ada 3 buah headlamp dan baterainya, kemudian 2 unit power bank, jas hujan, dan jaket. Lalu perlengkapan ini nih yang berat, yaitu 300-an pita marka, berikut banner marka sekitar 100 piece, ditambah tiang bambunya 3 ikat. Intermezzo sedikit untuk review sepatu lari lokal lainnya, teman-teman bisa subscribe channelku ini. Lalu alasan yang ketiga, midsole sepatu Nanten ini memang cenderung keras ya. Jadi kalau dipakai lari memang agak berat, tapi cukup empuk kalau dibawa berjalan. Tidak membuat kaki cepat pagal. Setidaknya kalau dibandingkan dengan sepatu hiking biasa yang model boot, sepatu ini lebih ringan. Yang keempat, di malam hari reflektif di sepatu terlihat bisa memantulkan cahaya dengan baik. Salah satu fitur untuk keselamatan yang penting saat berjalan di tempat gelap. Yang kelima, grip sepatu ini dan outsole-nya atau bagian bawah sepatunya di trek tanah itu nggak licin ya. Nyaman kita pakai berjalan di trek tanah yang datar, menanjak, dan menurun. Midsole dan outsole sepatu ini juga aku bilang badak ya, atau kuat. Jadi saat dipakai berjalan di rute datar yang berbatu dan makadam, bebatuan tajam itu tidak begitu kerasa menusuk tajam ke telapak kaki kita. Tapi ketika dipakai di turunan dan tanjakan bebatuan yang lembab ataupun basah, grip sepatu terasa agak hilang. Jadi kita harus hati-hati karena ini terasa licin di kondisi yang lembab ataupun basah. Akhirnya aku dan tim sampai juga di tujuan garis finish setelah jalan beberapa puncak dalam 2 hari ini. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kira-kira perlu dibuatkan video khusus nggak tentang dibalik dapur atau behind the scene sebuah race ultra trail itu bagaimana? Kebetulan Bandung 100 ini jadi salah satu race trail favorit di Indonesia. Komen ya di bawah, kalau misalnya banyak yang komen nanti kebuatkan beberapa edisi videonya. Nah ini penampakan sepatunya setelah dipakai total 65 km dalam waktu 36 jam. Jadi saat tidur juga sepatunya aku pakai sih, dilepas itu saat sholat aja. Sepatunya hanya kotor saja, uppernya tidak ada yang sobek. Terus midsole-nya juga terlihat masih bagus bentuknya, hanya tergores-gores wajar saja, tidak ada yang rusak.
Lalu lem-lem dan jahitan di sepatunya juga tetap aman, tidak ada yang lepas. Kesimpulannya, sepatu Trail 910 Yuza Evo ini adalah sepatu yang kuat, lalu stabil dipakai untuk hiking dengan membawa beban di atas 10 kg. Yang ketiga, ruang sepatunya lapang, cukup untuk yang kakinya lebar. Nah, kekurangan sepatu 910 Yuza Evo ini adalah sepatunya berat kalau dibawa lari. Apalagi untuk race, itu pasti bakal repot deh. Yang kedua, sepatunya kaku, karena memang sepatunya itu lebih mementingkan untuk proteksi dan stabilitas. Lalu yang ketiga, licin di rute bebatuan yang lembab dan basah. Kesimpulannya, dengan harga di bawah 500.000, menurut aku sepatu ini cocok untuk teman-teman yang budgetnya terbatas, untuk teman-teman pemula yang baru mulai belajar trail, atau untuk teman-teman yang sedang mencari sepatu hiking ataupun untuk trail santai. Singkatnya, menurut aku sepatu 910 Yuza Evo ini adalah sepatu no entry dengan budget yang bersahabat. Baik, kemudian ini adalah rincian rute dan jarak yang aku jalani 2 hari kemarin menggunakan sepatu 910 Yuza Evo, yaitu untuk marker di hari pertama atau memasang marka rute race itu aku harus berjalan dari Cibodas ke Puncak Erat dengan jarak sekitar 12 km. Kemudian dari Puncak Erat itu harus memasang marka sampai OS Cibitung dengan jarak sekitar 8 km. Hanya sayang ketika dari Puncak Erat itu waktu itu kondisinya sudah maghrib, sudah gelap, lalu turun hujan dan kabut sangat tebal. Jadi berbahaya untuk kalau kita teruskan melewati rute race yang sudah ditentukan. Jadi aku dan partner memutuskan untuk istirahat dulu ke WS Cibitung. Karena saat itu tidak ada kendaraan sama sekali, tidak ada tebengan juga, aku berjalan ke WS Cibitung dari Puncak Erat itu dengan jarak 5 km. Kemudian ketika malam hari sekitar jam 7 atau jam 8 malam, ketika hujan sudah reda dan kabut mulai menipis, kita memutuskan untuk kembali memasang marka rute. Itu kita berjalan sekitar 4 km sampai sekitar jam 11 malam dan kembali ke WS Cibitung istirahat. Jadi total kita jalan malam ini adalah 8 km. Lalu kita makan dan istirahat dulu di WS Cibitung. Kemudian dini hari selepas subuh sekitar jam 4 kita harus memasang marka di rute yang belum dipasang marka. Ada sekitar 4 km lagi yang belum dipasang. Jadi kita memutuskan memakai motor ke Puncak Erat dan mulai dari Puncak Erat memasang marka yang belum dipasangkan sekitar 4 km. Lalu kita juga harus memeriksa sekitar 2 km marka yang kita pasang tadi malam. Apakah ada yang lepas ataupun rusak. Setelah selesai memasang marka, kita harus kembali ke titik awal di Puncak Erat. Jadi kita jalan balik lagi. Dan jadi total jarak yang kita tempuh berjalan pagi ini dari tadi selepas subuh itu adalah 12 km. Ya lumayan ya, sarapan pagi 12 km nanjak lewati hutan dan puncak bukit. Kemudian malam harinya aku harus bertugas sebagai sweeper untuk sweeping peserta di rute race. Itu mulai dari pos Cikole melewati puncak Upas, kemudian finish di finish line Villa Istana Bunga menempuh jarak 24 km dan selesai pada jam 3 dini hari. Kemudian setelah event selesai, karena aku tidak bawa kendaraan, tidak ada tebengan sama sekali, untuk pulang ke rumah sebelum naik angkutan umum aku harus jalan kaki dulu 4 km. Jadi total jarak yang sudah aku tempuh berjalan dengan sepatu Yuza Evo ini selama 2 hari bertugas sebagai marker dan sweeper adalah 65 km. Oke teman-teman, jangan lupa juga cek videoku yang lain tentang review sepatu-sepatu running lokal dan seputar aktivitas lari dan trail run di Indonesia.